senang sekali saya Hersman Arif di tahun baru ini, tahun 2021 masih tetap bisa menjumpai Anda bersama dengan Bung Rocky Gerung. Dan seperti biasa, tahun 2021 ini formatnya tidak berubah. Kita akan tetap ngobrol, gitu. Ada yang kita parodikan, ada yang info, ada yang politainment, tapi juga kadang-kadang serius. Tapi kelihatannya lebih banyak yang politainmentnya ya, itu biar masyarakat di tengah situasi yang susah ini lebih terhibur gitu ya, Bung Rocky ya. Yes. Memang politik kita isinya politainment, dalam arti yang dibuat istana itu justru menghibur rakyat. Jadi banyak betul produk istana yang ngaco. Rakyat anggap ya oke, terusin aja kengacoan itu karena kita butuh hiburan. Jadi ada panggung Sri Mulat di depan Monas tuh. Ya. Dan saya kira tetap dengan gembira bisa menertawakan situasi yang sebenarnya buruk, itu kan sebenarnya menunjukkan secara kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita itu bagus gitu ya. Jadi imunitasnya juga meningkat. Terima kasih Istana telah membuat kami netizen bergembira dengan proposal-proposal ajaib kalian. Gitu kira-kira sambutan netizen di tahun baru. Ya, nah ini tahun baru dimulai dengan protes baru. Ini terutama dari kalangan media karena ada surat, ya, ada maklumat dari Kapolri yang bahwa media termasuk juga media sosial dilarang untuk menyiarkan hal-hal yang berbau konten FPI gitu. Nah, sementara protes duluan ini teman-teman media ini termasuk Ketua Dewan Pers, yakni Pak Nuh, yang menyatakan bahwa media itu berhak untuk menyiarkan berita untuk tentu saja memberikan informasi pada publik itu, termasuk soal FPI. Oh, seingat saya kata maklumat itu, atau setahu saya kata maklumat itu artinya deklarasi, pernyataan, bukan ancaman. Mana ada orang kasih maklumat dalam bentuk ancaman. Jadi isi maklumat itu dari segi peradaban itu udah keliru. Maklumat artinya pernyataan. Kalau di dalam pernyataan itu ada ancaman, bahkan ada suruhan, bahkan ada paksaan, itu artinya si pembuat itu salah memakai format maklumat. Boleh dibikin perintah harian atau segala macam. Tapi kita terbiasa dengan kata maklumat di dalam upaya untuk mendengarkan berita. Ini maklumat politik, ini maklumat kebudayaan segala macam. Nah, di dalam kata maklumat itu terbaca semacam pengetahuan baru. Jadi kalau Kapolri mengeluarkan maklumat itu juga harus dipikirkan, nanti masyarakat takut terhadap maklumat. Padahal maklumat sebetulnya adalah berita supaya kita paham, bukan kita takut. Jadi maklumat yang menakut-nakuti itu bukan maklumat namanya. Itu artinya posisi tinggi dari seorang pejabat dipamerkan untuk menekan yang di bawah. Itu jadinya tuh, itu bahayanya tuh. Apalagi kalau dia mengatur pers, watak pers nggak bisa diatur oleh maklumat. Itu dari segi itu kelihatan ada arogansi di dalam maklumat itu tuh. Saya membacanya begitu tuh. Ya, maklumat itu apa sih? Dari permakluman begitu ya, atau apa itu maksudnya? Sesuatu yang diucapkan. This is my ini perkataan saya, ini kalimat saya, ini yang telah saya ucapkan. Karena itu dimaklumatkan itu. Maklumat dengan kata lain diberitahu pada umum, itu maksudnya maklumat. Supaya orang maklum tentunya. Nah, ini memang teman-teman media kemudian menyampaikan protes, tapi tentu saja nanti implikasinya terutama media sosial gitu ya, yang di luar itu juga atribut, karena yang disebutkan bahwa yang dilarang itu adalah menggunakan simbol dan atribut berkaitan dengan FPI, termasuk menyiarkannya juga. Jadi bagaimana mungkin FPI itu belum diadili, udah dilarang, itu udah salah. Belum diadili, atributnya udah nggak boleh dipakai itu. Itu berarti nanti sepanjang peradaban itu tercelah menggunakan istilah FPI. Kalau saya mau pakai kata front, nanti saya ragu-ragu tuh. Jangan-jangan nanti dianggap ini bagian dari menghidupkan kembali FPI. Kalau saya pakai kata pembela, jangan-jangan ini dimaksudkan secara insinuatif untuk mengingatkan lagi ada sebuah front yang merupakan pembela dari Islam itu. Apalagi kalau saya pakai Islam itu kan. Jadi kelihatannya ini lucunya rejim ini
berupaya untuk memberi perintah agar supaya semua kalimat dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada huruf F, P, dan I. Kira-kira begitu kan. Jadi larangan memakai huruf F, P, dan I. Karena orang nanti mengalami kegalauan begitu dia mau bikin kelompok studi yang di depannya ada front, dia ragu-ragu. Begitu dia mau bikin pagelaran musik yang di dalamnya ada kata P, pembela, ragu-ragu lagi tuh. Kata I yang dimaksudkan dengan Indonesia sebetulnya nanti dianggap itu I artinya Islam. Jadi bahayanya adalah dari awal kita tahu psikologi yang terganggu di istana itu menyebabkan kekacauan orientasi tuh di dalam dirinya tuh. Sehingga bikin macam-macam larangan ini, larangan itu tuh. Jadi apa sebetulnya yang terjadi pada bangsa ini sehingga gagal mencerna akal sehat? Kan cuma itu pertanyaan akademisnya begitu. Ya. Nah, sementara ini sebaliknya Pak Mahfud MD ini kan sudah jelas ya, pokoknya bikin apa aja front pembela, front perempuan Islam, front apapun boleh ini kata Pak Mahfud ini. Jadi ini menarik seperti kita singgung kemarin kan, itu boleh apa saja ini kan menggunakan pokoknya akronimnya FPI, tapi selama itu bukan Front Pembela Islam dan logonya sama dengan Front Pembela Islam harusnya boleh kan begitu. Ya artinya Mahfud MD itu harus tegur Kapolri. Kan dia Menko Polhukam yang membawahi soal-soal keamanan. Jadi dia mesti katakan kepada Pak Kapolri bahwa itu keliru mengeluarkan maklumat yang melampaui kewenangannya itu. Kan Kapolri tidak boleh mengeluarkan maklumat untuk mendasari sebuah keputusan yang belum diuji di pengadilan, kan itu kan. Lain kalau dikasih maklumat internal Polri, maklumat untuk internal Polri, itu wewenang dia tuh. Ini dia bikin maklumat dilarang memakai atribut FPI. Itu keputusan pengadilan aja belum. Bahkan apa yang disebut sebagai proses untuk negosiasi aja belum. Tapi FPI dengan canggih bilang silahkan aja. Toh kita nggak akan pakai itu dijadiin kaos. Kita pakai itu secara digital. Lalu nanti ada cyber police. Terus nanti ada masuk pengadilan debat, lalu cari ahli bahasa buat nerangkan itu, kan memperpanjang persoalan sebetulnya. Jadi buang-buang resources sebetulnya kekuasaan ini untuk mengatur-ngatur susunan huruf. Ini kan, jadi nanti kalau ditanya ada berapa sih alfabet? Ya alfabet dunia itu 26. Indonesia alfabetnya tinggal 23. Karena 3 huruf udah nggak boleh dipakai itu. Kan begitu. Terus menerus infotainmentnya, politainmentnya begitu jadinya. Nah, ini kalau di kalangan netizen atau di medsos termasuk YouTube, kita kemudian menggantinya dengan numerik gitu kan, Bung Rocky. Kalau FPI, I-nya bisa angka 1, tapi kalau P susah kita nyarinya. F juga susah. Ya, P itu 9 terbalik gitu kan. Agak tapi nanti juga akan. Iya, tapi satu waktu akan terbentuk semacam asosiasi atau kesepakatan linguistik bahwa P itu kalau kita pakai 9 terbalik namanya P. Itu kan cuman yang disebut language game gitu kan, permainan bahasa. Lalu bingung lagi nanti tuh istana, sialan ini yang kok jadi begitu. Nanti dibikin aturan baru bahwa nggak boleh pakai singkatan numerik di dalam membuat tulisan tuh. Lalu jadi problem lagi tuh kalau nggak numerik nanti di hack terus gitu kan. Jadi inilah karena nggak paham tentang yang dulu kita bicara bahwa kemampuan netizen untuk mengolok-olok kekuasaan itu nggak mungkin lagi dijangkau oleh hukum positif karena kita udah masuk dalam 4.0 teknologi, 4.0 social arrangement, 4.0 political opposition. Itu gila tuh istana. Padahal dia ada di bawah Monas tuh. Saya kira ini penting kita untuk mengingatkan supaya Kapolri kemudian tidak melampaui kewenangannya, dan kedua juga harusnya kembalilah kepada fungsi-fungsi utama polisi sebagai pengayom gitu ya, pelindung dan pengayom itu kan jauh lebih penting gitu ketimbang kemudian ini ke ranah politik. Tentu saya ingin sekali lihat kepolisian itu tumbuh sebagai pengayom masyarakat yang profesional tuh, yang mampu untuk menghadirkan rasa aman, nggak ada
nggak ada kalimat yang terasa opresif gitu kan. Saya dulu ngajar di Sespimti Polri di Lembang, berapa kali saya kasih kuliah umum di situ. Dan terbaca dalam kuliah itu orang semua ingin agar supaya polisi itu jadi acuan Scotland Yard itu di Inggris, di mana orang menganggap lebih baik nggak ada perdana menteri daripada nggak ada Scotland Yard, lebih baik nggak ada kabinet daripada nggak ada Scotland Yard. Karena polisi Inggris, Scotland Yard itu jadi semacam sahabat masyarakat. Kendati orang tahu itu Scotland Yard itu dididik sempurna dalam soal-soal kekerasan, teroris atau segala macam. Tapi berhadapan dengan masyarakat sipil itu terbaca elegan gitu, apa namanya, noblesse oblige ada di situ tuh istilahnya tuh. Noblesse oblige artinya semakin tinggi pangkat seseorang, oblige-nya itu juga dituntut, obligasinya itu. Jadi kewajiban etisnya harus lebih diperlihatkan daripada wajah opresinya itu atau wajah koersinya. Itu yang kita inginkan dari kepolisian kita. Jadi saya himbau sebetulnya, minta pada Pak Kapolri supaya evaluasi betul cara membuat maklumat supaya tidak menimbulkan friksi yang makin dalam di masyarakat itu. Apalagi masyarakat pers. Oke, nah ini sekarang kita fokus kepada medianya sendiri, karena kan di luar bahwa kemudian mereka menyikapi maklumat dari Kapolri, tetapi kita juga sendiri kan melihat sekarang ini di kalangan media itu ada semacam self censorship, bahkan kemudian ada yang melihat bahwa media itu menjadi bagian dari kekuasaan, karena mau tidak mau sekarang kepemilikan pemilikan media itu kan kebanyakan dari pengusaha-pengusaha besar, bahkan juga pimpinan-pimpinan partai politik kan. Iya, itu ya memang seluruh segmen atau stakeholder juga terganggu dengan aturan itu, karena secara insinuasi itu mengancam sebetulnya. Jadi maklumat itu akan dipakai oleh pemerintah untuk mengevaluasi editornya, mengevaluasi reporternya tuh. Jadi itu tambahan beban psikologi pada pers itu. Itu ngaconya di situ kan. Nanti FNN kalau saya bilang Forum Pers Indonesia, FPI, padahal saya maksudnya Forum News Network gitu. Jadi segala macam kekacauan nanti muncul. Jadi ini nambah beban psikis pada pers sebetulnya. Ya. Nah, ini kan maksudnya gini. Ini kita bagus nih baca maklumat dari Dewan Pers, baca dari PWI, dari kemudian bahkan Forum Pemres, IJTI, AAJI dan sebagainya ini. Nah, tapi ini kan berkaitan karena persoalan kinerja kerjaan mereka diusik gitu. Tetapi kita juga perlu mengingatkan media gitu bahwa ada persoalan besar bahwa kalian itu bukan bekerja untuk diri sendiri, tapi juga bekerja untuk kepentingan rakyat gitu, dan banyak sekali kepentingan rakyat yang diusik kan saat ini. Iya benar, itu pentingnya media itu betul-betul tampil dalam upaya untuk menghalangi beroperasinya hegemoni kekuasaan melalui maklumat Kapolri misalnya. Kan itu pertanda hegemoni kan, karena itu mesti ada semacam FPI, Front Pemret Independen, nah begitu kira-kira. Iya. Nah, menarik gitu. Mudah-mudahan teman-teman ini mendengar Front Pemret Independen gitu ya. Jadi sekali lagi kita ingin merapikan demokrasi kita yang udah compang-camping, dan pers itu dia mengobras guntingan yang compang-camping itu fungsi pers. Dia mengobras demokrasi yang digunting asal-asalan oleh kekuasaan sehingga benangnya itu berleleran itu, karena mesti diobras. Jadi tugas pers adalah mengobras. Nah, karena itu jangan halangi tugas itu oleh maklumat, sehingga pers merasa ya udah kita nggak kerjaan itu. Akibatnya apa? Ya baju yang udah dijahit nggak diobras itu gampang betul terburai kembali gitu. Jadi begituan kira-kira tuh metafornya. Ya oke. Nah, kita tunggu saja karena kali ini kelihatannya hampir semua organisasi media rame-rame
sepakat bahwa ini satu hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh Kapolri, dan kemudian ramai-ramai memprotes, bahkan kemudian Dewan Pers sendiri juga sudah turun tangan. Mudah-mudahan saja sebenarnya ini bukan yang seperti kita inginkan, ini bukan hanya persoalan media, tetapi ini persoalan yang lebih besar adalah kebebasan kita sebagai warga negara di negara yang demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ya, betul. Saya berharap supaya Pak Kapolri mendengarkan maklumat dari Front Pers Independen, FPI. Oke. Baik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Salam.